Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rian Syah Hasenbi, tentunya di channel Hasenbi TV. Nah, di video kali ini saya akan nge-share ke teman-teman buat mitra lama dan juga mitra baru yang sampai saat ini itu kesulitan untuk jalankan bisnis PTBAS. Kita ada dua sistem jaringan dan juga sistem konvensional. Kalau teman-teman kesulitan di jaringannya, teman-teman bisa main dengan konvensional, yakni dengan memanfaatkan salah satu produk unggulan PTBAS. Contohnya adalah pertanian. Nah, gimana caranya teman-teman bisa closing paket priority PTBAS dengan hanya memanfaatkan produk pertanian? Silahkan teman-teman disimak video ini sampai selesai. Namun, buat teman-teman yang belum subscribe channel Hasenbi TV, silahkan di subscribe dulu di sini. Kalau udah subscribe, kita lanjut ke videonya. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan di layar ya. Petani yang memiliki lahan 10 hektar sawit, ini mereka berpotensi belanja 30 paket untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahun. Jadi mereka ini punya stok pupuk untuk 1 tahun ke depan. Karena apa? Karena 1 hektarnya hanya membutuhkan 1 paket. Nah, sedangkan dalam kurun waktu 1 tahun, petani kan ini memerlukan 3 kali pemupukan. Nah, berarti kalau 10 hektar 30 paket. Nah, di sini kita tidak bicara komisi dan juga hasil ya, tapi gimana caranya mereka itu belanja di paket priority dengan penghematan seperti ini. Karena apa? Karena kebanyakan itu para petani kimia, kita lihat di sini ya. Untuk 1 hektar lahannya kimia, untuk 1 hektar itu menghabiskan biaya 3 sampai 5 juta per hektar. Nah, ini dengan banyaknya pupuk kurang lebih 500 kg ya. 500 kg. Dan ini 1 hektar biasanya ada 120 sampai 140 batang pohon. Nah, ini untuk lahan pribadi biasanya ya. Namun kalau lahan plasma ini lahan milik negara, lahan milik pemerintah. Ini rata-rata 120 batang pohon per hektar. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk efisiensi tenaga kerjanya. Kalau dengan pupuk kimia itu untuk 1 hektar biasanya menghabiskan waktu kurang lebih setengah hari ya. Setengah hari karena dia muter ya, cara tanamnya dia muter. Nah, sekarang kita lihat untuk perbandingan harga per tahunnya ya. Di pupuk kimia ini rata-rata kan per hektar 3 sampai 5 juta. Kita ambil tengah-tengahnya ya, di sini 4 juta. 4 juta. Berarti 1 hektar 4 juta kali 3 kali pemupukan sama dengan 12 juta. Kalau 10 hektar berarti 120 juta, teman-teman. Nah, kita bandingkan dengan Pilau. Pilau satu paketnya itu cuma 2.100.000. Nah, untuk 10 hektar berarti kan 10 paket. 10 paket berarti 20 juta kurang lebih. 20 juta. Nah, untuk 1 tahun berarti kan perlu 30 paket ya. Karena kan 30 kali penanaman. 30 paket. 60 juta di sini. Priority. Nah, kita lihat di sini ya. Dari segi efisiensi biaya kita menang. Dan juga untuk cara tanamnya di sini. Untuk pupuk kimia kan kurang lebih setengah hari ya untuk penanamannya. Nah, untuk Pilau karena dia pengaplikasiannya hanya ditanam ya. Ditanam di sekitaran batang pohon, ini kurang lebih menghabiskan waktu 1 jam. Cukup simpel cara penanamannya dan juga cara pengaplikasiannya. Jadi dari segi waktu juga Pilau sudah menang dibanding pupuk kimia. Karena apa, teman-teman? Karena kalau pupuk kimia di sini kita lihat, ini dia cara penanamannya kan muter ya. Muter. Kenapa muter? Karena dia sistemnya
akar yang mencari pupuk. Nah, namun kalau pillow di sini pengaplikasiannya kan hanya ditanam ya. Hanya ditanam. Jadi di sini pupuk yang mencari akar. Kenapa seperti ini? Karena di dalam pillow slow release ini ada teknologi yang namanya teknologi mikrobaktik. Nah, dari segi hitung-hitungan seperti ini, jelas mereka yang memakai pupuk kimia itu menghabiskan biaya 120 juta. Ini ya. 120 juta per tahun. Nah, pillow hanya dengan 60 juta. 62 juta lah sini kita taruh. 62 juta per tahun. Nah, hemat mana Bapak Ibu? Hemat pillow slow release. Nah, ini belum harga RO. Gimana kalau harga RO akan lebih hemat lagi teman-teman. Nah, jadi nanti ketika si petani ini belanja lagi 62 juta di sini, ini kan si petani sudah memiliki hak usaha ya tanpa disadari paket priority 60 juta. Nah, ketika mereka belanja lagi, mereka bisa daftarkan istrinya di sini yang priority. Dan juga anaknya di sini yang priority dengan belanja lagi 62 juta. Nah, otomatis kan komisinya juga ada di sini, baru kita bicara komisi. Karena ketika mendapatkan paket priority, ini komisinya 12.400.000. Di sini juga dapat 12.400.000. Nah, tanpa disadari si petani ini akan mendapatkan komisi sponsor 20% sebesar 24.800.000. Karena belanja lagi paket priority untuk si ID istrinya dan juga paket priority untuk ID anaknya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau untuk hasilnya itu tergantung dari keasaman pH tanah. Usahakan pH-nya di atas 6. Nah, teman-teman. Karena ini akan mempengaruhi hasil daripada pupuk pillow slow release ini. Kalau pH-nya di bawah 6, nah ini kita bisa pakai produk fotosintesa untuk menaikkan pH pada tanaman, pupuk organik fotosintesa. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara penjelasan antara pupuk kimia dan juga pupuk organik, yang mana di sini adalah pillow slow release. Jadi dengan pakai pillow slow release kita bisa hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga juga. Dan juga teman-teman tidak hanya mendapatkan produknya juga, tapi juga di sini ada peluang usaha, yang mana ada keuntungan komisi atau bagi hasil yang sangat besar. Nah teman-teman, itulah tadi video penjelasan mengenai perbedaan antara pupuk kimia dan organik. Nah, semoga dengan penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam menjalankan bisnis PTBS, terutama dari segi konvensionalnya, dari segi jualannya. Kalau teman-teman macet di jaringan, teman-teman bisa pakai cara ini untuk memprospek atau mempresentasikan kepada para petani. Karena kalau ke para petani itu yang penting itu mereka mendapatkan kehematan dan juga hasilnya yang melimpah. Itu aja. Tinggal teman-teman hitung-hitungan gitu. Dan juga teman-teman sertakan bukti dari testimoni, kan banyak tuh di video-video YouTube yang lainnya. Teman-teman tinggal share aja testimoni dari tanaman sawit yang pakai pupuk pillow slow release, itu kan banyak. Nah, buat teman-teman yang mau melihat testimoni hasil dari produk pupuk pillow slow release, bisa mampir ke channel saya. Nah, di sini kita lihat di dalam konten saya ini ada testimoni hasil dari pupuk pillow slow release. Tinggal tonton aja videonya. Nah, jika dirasa bermanfaat, pasti mereka akan mengambil pupuk organik pillow slow release dibandingkan pupuk kimia itu teman-teman. Nah, jadi itu aja teman-teman video penjelasan saya pada kali ini. Buat teman-teman yang belum bermitra tentunya, yang belum bermitra dan khususnya para petani sawit yang ingin order pupuk pillow slow release, bisa langsung chat saya di kolom deskripsi ya. Di situ ada link mail saya. Dan buat mitra-mitra PTBS dimanapun teman-teman berada, jika video ini dapat membantu teman-teman, jangan lupa diklik like. Jika teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa klik di kolom komentar di sini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel HSNB TV, jangan lupa di subscribe channel HSNB TV. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.